Wow. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Fans Sami di cabang Kota Malang hadir lagi Sam. Sukses terus Sam, nentar lagi 1 juta Sam. Sehat selalu. Terima kasih banyak ya untuk warga Nobar semua yang sudah menemani Nobar sampai 1 juta subs. Salah satunya adalah Mas Erodit dari Malang ini yang selalu nonton dan komen. Bener-bener terharu saya, Nobar tidak bisa sebesar ini tanpa kalian. Saya mewakili tim Nobar, para penghuni kos mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Oke, kita lanjut pantun aja nih. Malam-malam pergi ke Jember, setelah itu lanjut ke Pacitan. Untuk menyambut 1 juta subscriber, saya kasih video 1 jam buat kalian. Halo warga Nobar yang rela habisin kuota buat nonton Nobar, kalian kelas abangku. Oke, apa kabarnya berataan? Sehat-sehat ya kalian semua? Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Yang seperti janji saya kemarin, kali ini saya akan membawakan series berjudul Wu Assassin full episode dari 1 sampai 10 yang dirilis pada tahun 2019. Series ini menceritakan tentang seorang pedagang kaki lima, atau yang lebih tepatnya tukang masak ya, kayak koki-koki atau chef gitulah, yang kemudian terpilih menjadi penyelamat dunia yang sedang terancam. Dia kemudian mendapat tugas untuk membunuh 5 pengendali elemen api, air, tanah, logam, dan kayu yang berniat menguasai dunia. Dan seperti yang kalian lihat di poster, series ini dibintangi oleh aktor kebanggaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bang Iko Uwais. Di sini dia adalah tokoh utama yang pastinya akan menampilkan adegan gelut yang sangat epik, menegangkan sekaligus beradrenalin. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Wu Assassin. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang koki bernama Kaijin yang bekerja di restoran Cina. Di sana dia juga bertemu dengan Lusin, seorang anggota Triad yang merupakan sahabatnya. Sebagai teman, Lusin merasa kasihan dengan Kai yang terjebak di restoran itu. Padahal dia pernah mengatakan ingin merintis usahanya sendiri, yaitu dengan membuka rumah makan Padang di San Francisco. Akan tetapi, Kai tidak merasa demikian karena dia kerja di restoran itu untuk membantu Tommy yang juga sahabatnya. Sayangnya, restoran ini sedang diambang kebangkrutan dan membuat Tommy sering marah-marah, apalagi jika ada pelayan yang salah mengantarkan pesanan. Dan ketika Lusin sudah pergi dari sana, dia menerima komplain dari para anggota Triad yang pesan puyung hai, tapi yang disajikan malah tumis kangkung. Sontak, Tommy pun menyeret pelayan itu dan menyuruhnya meminta maaf. Sayangnya para gangster tidak mau menerima permintaan maafnya dan malah menyakiti pelayan yang sudah tua tersebut. Melihat itu, Kai pun berusaha menolongnya. Jimmy, leave! Wait a minute. Hey, put that away. It was a misunderstanding. Nobody got hurt. It's all good. What's the matter with you? Are you stupid? Untung saja Tommy berhasil memisahkan mereka. Dia lantas meminta Kai untuk pulang karena tidak mau sahabatnya berurusan dengan para Triad. Malamnya, Kai pulang ke rusun sederhananya yang terletak di Chinatown, San Francisco. Di sana, dia bertetangga dengan seorang bapak-bapak baik hati yang sering dipanggil dengan Mr. Yong. Sama seperti Lusin, Mr. Yong juga berharap Kai bisa menggapai mimpinya dalam merintis usaha makanan sendiri. Bahkan dia memberikan sebuah ramuan herbal dari Cina yang dipercaya bisa meningkatkan kepercayaan diri agar Kai bisa bertumbuh menjadi lebih baik, tidak berjalan di tempat seperti sekarang. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Jenny, tapi bukan Jenny Blackpink. Dia adalah adik kandung Tommy sekaligus pemilik saham terbesar di restoran keluarganya. Namun pada hari itu dia melihat restorannya berantakan, dan di antara kursi-kursi rusak ada Tommy yang tertidur dalam kondisi babak belur.
Setelah bangun, dia bercerita kalau dia telah dikeroyok oleh anggota Triad gara-gara salah menyajikan pesanan mereka. Tapi anehnya, Tommy sama sekali tidak menyalahkan para gangster sebab dia masih menganggap mereka sebagai saudara karena sama-sama keturunan Cina. Mendengar hal itu, Jenny pun marah dan menyuruh kakaknya untuk membereskan masalah ini secepat mungkin. And those guys, they're not gonna mess with a friend of mine. They're my family. Criminals, and I don't want them in here, okay? This is my restaurant. Don't worry about it, I'll clean it up. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang bos Triad yang dikenal dengan nama Uncle Six. Di sini, dia baru saja menangkap 2 orang gangster dari geng musuh yang telah mengacaukan bisnis haramnya. Tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung mengeksekusi mereka saat itu juga. Texas business is people. His territory should he continue his incursions into Chinatown. Tidak butuh waktu lama, kabar tewasnya mereka pun terdengar oleh kepolisian. Mereka pun bersiap untuk mencegah perang antar geng antara Triad dan geng yang dipimpin mafia bernama Alec. Namun sebelum menyerbu kedua geng, kepolisian mengutus intelnya yang bernama Christine untuk menyusup ke dalam Triad. Di sana dia harus bisa mendekati Uncle Six atau setidaknya Lucin yang merupakan tangan kanannya. Di sisi lain, Kai akhirnya merintis usahanya sendiri, namun karena modalnya belum cukup untuk membuka rumah makan Padang, ia pun memulai bisnisnya dengan membuka usaha kaki lima di jalanan San Francisco. Dan karena makanannya enak, dia langsung mendapatkan banyak pelanggan. Di tengah kesibukannya, dia kedatangan Lucin yang tiba-tiba memberikan pistol kepadanya. Di sini, Lucin merasa bersalah atas tindakan anak buahnya kepada Tommy tempo hari. Dan sekarang, dia ingin melindungi Kai dengan memberikannya senjata api. Karena walaupun Kai punya skill bela diri, tapi dia tidak akan mampu mengalahkan puluhan Triad seorang diri. Apalagi, Kai telah dicap sebagai pengkhianat setelah meninggalkan Uncle Six beberapa tahun yang lalu. Di sini terungkap bahwa Kai adalah anak angkat mafia tersebut, namun dia memilih jadi koki dan menjauhi tindakan kriminal. Sore harinya, Kai membereskan barang dagangannya dan bersiap untuk pulang. Tapi tiba-tiba meskipun sempat terdesak, Kai mampu mengalahkan para Triad dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Dan sebelum ada serangan lagi, Kai buru-buru pulang ke rumah susunnya. Sialnya, dia tidak sengaja menabrak seorang wanita berjambul. Anehnya, wanita itu sama sekali tidak merasa kesakitan. Dan yang lebih anehnya lagi adalah dia tiba-tiba memberikan sebuah pusaka bernama fragmen biksu yang menyala terang. Tentu saja, Kai merasa panik karena terlempar ke dimensi lain. Dan sekarang, dia melihat wanita berjambul itu berpakaian seperti pendekar. Melihat Kai yang kebingungan, dia pun memperkenalkan diri sebagai Ying Ying, penjaga dimensi tersebut. Intinya, dimensi ini bernama The Path, yang berada di antara surga dan neraka, serta tidak mungkin bisa dijamah oleh manusia selain orang-orang yang terpilih. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa ada kekuatan besar bernama energi naga atau yang disebut dengan energi Wu. Menurut Ying Ying, energi ini terdiri dari elemen tanah, air, logam, kayu, dan api. Sayangnya 5 elemen ini kemudian jatuh di tangan orang yang salah. Dan pada zaman dahulu kala, para biksu suci berkorban untuk menyelamatkan dunia dari orang-orang tersebut.
Hanya saja segel mereka lepas dan energi itu kini kembali mengancam keselamatan dunia. Oleh karena itu, para biksu akhirnya menunjuk Kai sebagai seorang assassin untuk membunuh mereka semua. Karena menurut mereka, Kai adalah manusia dengan hati yang tulus dan bersih. No, Kai, you are the Wu assassin. I'm not a killer. I'm a chef. You are the chosen one. Power of 1,000 monks. Their strength flows through you. Setelah mendengar itu, Kai terbangun di rumah sakit dengan luka ringan di tubuhnya. Ternyata konsep waktu di dunia nyata dan The Pet sangatlah berbeda. 1 detik di dunia nyata merupakan ribuan tahun di dunia The Pet. Setelah lukanya diobati, dia pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Dan saat bercermin, dia sangat terkejut karena wajahnya berubah-ubah menjadi pria botak tapi enggak main podcast. Di momen ini, Kai akhirnya menyadari kalau kekuatan fragmen biksu telah menyatu dengan tubuhnya. Dengan begitu, sekarang dia adalah avatar dari biksu-biksu tersebut. Tak lama kemudian, dia dijemput oleh Jenny yang tampak khawatir sebab pihak rumah sakit mengabarinya kalau Kai baru saja mengalami kecelakaan. Bersamaan dengan itu, Christine yang sudah memulai misi penyamarannya kini mendekati Lucin yang sedang makan di sebuah warteg. Di sini dia menawarkan diri untuk bekerja di tempat Uncle Six, khususnya di bidang pencurian mobil. Mendengar itu, Lucin tidak langsung menerimanya karena dia tidak percaya dengan orang baru. Di sisi lain, Kai terlihat sedang berada di kelenteng untuk berdoa. Lalu tidak lama kemudian, Uncle Six juga melakukan sembahyang. Lalu setelah berdoa, mafia ini bertanya kepada Kai kenapa dia selalu mengunjungi kelenteng padahal Kai terlahir dari wanita Indonesia yang beragama Islam. Kai pun menjawab kalau dia sudah terbiasa berdoa di kelenteng karena dianjarkan oleh Uncle Six. Kai pun juga merasa heran dengan ayah angkatnya karena dia sendiri yang ngajarin agama ini tapi dia sendiri yang lupa. Tapi sekarang Uncle Six sudah tidak seramah dulu lagi karena dia telah berubah menjadi mafia yang bengis. Sepulangnya dari kelenteng, Uncle Six mengajaknya ke sebuah ruko. Ternyata dia sudah menyiapkan ruko tersebut untuk Kai agar dia bisa membuka restorannya sendiri. Tapi syaratnya, dia harus mau menerimanya sebagai ayah dan tinggal bersama seperti dulu lagi. Tentu saja Kai menolak keras penawaran sang ayah karena tak mau hidup dengan orang bengis yang telah merugikan banyak orang. Mendengar itu, Uncle Six pun marah besar dan mengungkit masa lalu ketika dia menyelamatkan Kai dari perbudakan. Ditambah lagi dia adalah orang yang menggantikan ayah kandungnya yang tewas dalam perjalanan ke Amerika. My father loved me, and he got me here. Are you holding on? Let it go. Let it go. Di tempat lain, Tommy tampak sedang meminta uang kepada Jenny untuk membayar sewa kontrakannya. Ternyata selama ini dia adalah pengangguran yang selalu meminta uang kepada sang adik. Awalnya, Jenny tidak mau memberikan uang agar kakaknya bisa mencari pekerjaan. Namun setelah melihat wajahnya yang mirip Bang Kiwil, akhirnya dia memberikan $1.200 kepada Tommy. Tapi bukannya digunakan membayar sewa, dia malah menggunakannya untuk membeli barang haram. Di waktu yang bersamaan, Kai melihat para anggota Triad sedang menagih hutang di rumah susunnya. Parahnya, mereka memukul warga yang belum bisa membayar. Sontak, Kai pun tidak bisa tinggal diam. Lalu saat kemarahannya memuncak, dia tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang biksu. Dan secara mengejutkan, dia mendapatkan kemampuan bela diri yang berkali-kali lipat. Jadi tanpa pikir panjang, dia pun menggunakan kekuatan itu untuk menghajar para Triad. Di tengah pergelutan, Ying Ying memindahkannya ke dimensi The Pet. Di sini Ying Ying menyuruh Kai untuk membunuh mereka semua karena semua kekuatan yang dia miliki sekarang adalah kekuatan untuk membunuh orang jahat. Intinya, Kai tidak boleh berbelas kasihan kepada para gangster tersebut.
Di tempat itu, Mr. Yong yang baru saja dihajar gangster merasa berterima kasih kepadanya. Namun, dia tidak mengenali Kai karena dia sedang dalam mode avatar biksu. Kai pun berjanji akan menghabisi semua gangster yang tega menyakiti warga rusun. Setelah kejadian itu, anggota triad yang berhasil selamat pun melapor kepada Uncle Six. Mereka mengatakan bahwa ada seorang pria botak yang menolong warga rusun. Dan menurut mereka, pria botak ini tampak seperti biksu Shaolin yang memiliki skill kungfu tingkat tinggi. Mendengar itu, Uncle Six tiba-tiba mengeluarkan api dari tangannya. Dan ya, dia adalah Fire Wu alias penguasa elemen Wu api. Lalu setelah itu dia menunjukkan kekuatan tersebut kepada anak buahnya dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Kai memanggil ambulans untuk membawa Mr. Yong ke rumah sakit. Kemudian sebelum ambulans itu pergi, Kai berkata kepadanya bahwa dia adalah seorang Wu assassin. I'm the Wu assassin. Episode 2 dimulai dengan menceritakan masa remaja Kai, atau lebih tepatnya 15 tahun yang lalu. Saat itu Kai sedang mentato tubuhnya sebagai lambang persahabatannya dengan Lucin, Tommy, dan juga Jenny. Namun setelah tatonya jadi, dia dipanggil oleh Uncle Six yang waktu itu belum jadi bos triad. Dia lalu mengajaknya ke suatu tempat untuk memenuhi panggilan dari bos besar. Di tengah perjalanan, Uncle Six memarahi Kai yang mentato tubuhnya. Karena menurutnya, hidup sebagai orang Asia di Amerika tidaklah mudah, apalagi dia adalah seorang anggota triad. Jadi sebaiknya dia tidak mentato tubuhnya agar tidak dianggap bermasalah oleh polisi. Mendengar nasihat ayahnya, Kai pun hanya bisa diam karena kalau menyesal pun tatonya juga tidak bisa dihapus. Sesampainya di tempat tujuan, bos besar menyuruh Kai untuk membunuh seorang gangster yang diduga ingin membunuh Uncle Six. Di sini, bos besar ingin menguji keberanian Kai sebab dia akan menjadi penerus triad di masa depan nanti. Tapi karena Kai tampak ketakutan, Uncle Six pun akhirnya mengambil alih tugas tersebut. Kembali ke masa kini, Kai tampak dipanggil ke rumah Uncle Six. Di tempat itu, bos triad ini bertanya tentang pria botak yang membantai anak buahnya. Namun tentu saja Kai pura-pura tidak tahu tentang hal tersebut. Selain itu, dia juga tak mau datang lagi ke tempat triad karena tidak mau terpengaruh oleh mereka. Padahal Uncle Six berharap dia mau menerimanya sebagai ayah. Di sisi lain, Christine menemui rekan intelnya yang sedang menyamar sebagai pemulung. Kemudian, dia memberitahu kalau Lucin telah menerimanya sebagai karyawan di tempatnya. Akan tetapi, intel itu meminta Christine berhati-hati karena Lucin telah mengecek identitasnya dan tampak sangat curiga dengan rekam jejaknya. Tidak hanya itu, dia juga pasti akan mengetes kesetiaannya terlebih dahulu. Need a lifeline, you call me, day or night. Do your job and do it well. I care about making sure a gang war doesn't pop off between McCullen and Triad. Bersamaan dengan itu, Jenny sedang video callan dengan kedua orang tuanya yang tinggal di Hong Kong. Di sini dia berbohong dan mengatakan kalau Tommy baik-baik saja. Sebelum menutup video call-nya, orang tua Jenny mengatakan kalau mereka berniat mengunjungi restorannya di San Francisco. Selesai bertukar kabar, Jenny membawa sekantong uang untuk membayar sebagian utangnya kepada Uncle Six. Jadi, tahun lalu dia meminjam uang untuk membangun restorannya. Tapi lama-kelamaan dia merasa tertekan dengan para triad yang bertindak seenaknya. Jadi mau tidak mau, dia harus secepat mungkin memutuskan hubungan dengan mereka. Terlebih lagi, mereka telah merusak hidup kakaknya. Sure you don't want my friendship? I'm sure.
Sementara itu, Kai sedang berada di bengkel milik Lucin untuk menyervis truknya yang rusak. Namun saat sedang menjelaskan kerusakannya, tiba-tiba dia terlempar ke dimensi The Path lagi. Di tempat ini, Ying Ying ingin mempersiapkannya agar bisa melawan para penguasa Wu yang pastinya sangat kuat. Oleh karena itu, dia melatih Kai dengan kelima elemen Wu. Restore the balance between heaven and earth. The only way to remove the power from the Wu is move this boulder. That is the task. Do that, and your training will be complete. This is the way of the Wu assassin. Setelah selesai latihan, Kai kembali berbincang dengan Lucin. Kemudian, Lucin menyuruh Christine yang sudah bekerja di sana untuk mengantar Kai ke tempat rongsokan mobil. Di tempat itu ada banyak spare parts yang bisa dibawa untuk memperbaiki truk milik Kai. Di perjalanan, Kai merasa bosan karena Christine tidak mau menyetel lagu Denny Caknan terbaru. Ternyata wanita ini punya trauma mendalam yang membuatnya tidak suka mendengarkan lagu. Jadi sewaktu kecil, ayahnya adalah seorang penjual senjata. Tapi sayangnya, suatu hari dia ketahuan dan pada akhirnya ditangkap oleh polisi Kanada. Dan pada saat penangkapan, sang ayah sedang memutar lagu dengan sangat kencang. Lalu saat di penjara, ayahnya dibunuh oleh napi lain. Dan sejak saat itu, Christine tidak mau lagi memutar lagu. Sebab memutar lagu apapun selalu mengingatkannya kepada mendiang sang ayah. And that's why I don't listen to music in a car. I'm sorry. It's not your fault. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat rongsokan yang dimaksud Lucin. Tanpa membuang waktu, mereka buru-buru membeli spare parts kepada penjaganya agar segera bisa menyervis truk milik Kai. Tapi sialnya, ada sekelompok gangster yang merendahkan Christine. Dan seketika, wanita itu pun mengamuk dan menghajar mereka semua. Tidak tinggal diam, Kai pun ikut membantunya. Oh, hell. Boys! Hey, guys. Melihat itu, penjaga tempat rongsokan pun langsung mengancam akan menembak mereka jika tidak mau pergi dari tempatnya. Mau tidak mau, Kai dan Christine pun memilih pergi daripada mati konyol. Di waktu yang bersamaan, Lucin didatangi oleh anggota geng Alex. Di sini mereka mengajaknya untuk bekerja sama dan mengkhianati Uncle Six, dan nantinya dia akan mendapatkan banyak uang. Tapi jika dia menolaknya, geng Alex akan menghancurkan bisnis pencurian mobilnya. Lucin yang dilema pun meminta waktu untuk berpikir. Di lain pihak, Uncle Six dan anak buahnya yang bernama Zan sedang berada di rumah sakit untuk mengunjungi Mr. Yong. Setelah berbasa-basi, Uncle Six menanyakan tentang pria botak yang menghajar anak buahnya di rumah susun. Namun karena Mr. Yong tidak mau buka mulut, dia pun menghambat selang oksigennya hingga dia sesak napas. Merasa terdesak, Mr. Yong akhirnya memberitahu bahwa orang yang menyelamatkannya adalah koki berkepala botak. Dan dia juga mengaku sebagai Wu Assassins. Wu Assassin. What did you say? He's hypothermic. We need to cool him down. Grab the ice packs. You can please wait outside. Di markas bandar barang haram, Jenny tampak menjemput Tommy untuk pulang karena dia sudah lama berada di sana. Ternyata kakaknya itu terlilit hutang dan tidak bisa membayar barang milik si bandar hingga menjadi beban keluarga. Sebagai adik yang baik, dia pun berjanji akan melunasi semua utangnya secepat mungkin. Tapi sialnya, para bandar ini tidak percaya dan malah merendahkan Jenny serta keluarganya. Seketika Jenny pun berdiri dan langsung Sementara itu, Kai tengah berada di dalam The Path dan tanpa basa-basi dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Wu Assassins karena dia bukanlah seorang pembunuh. Namun Ying Ying meyakinkannya bahwa tugas ini sangat penting. Dia lalu menunjukkan sebuah ruangan rahasia yang hanya bisa dimasuki Ying Ying dan Wu Assassins. Di sana dia menyuruh Kai untuk bersemedi. Lalu setelahnya dia langsung dibawa ke alam kemungkinan.
Di alam ini dia melihat teman-temannya tewas dengan sangat mengenaskan. Ying-Ying pun menjelaskan bahwa semua itu akan menjadi nyata kalau Kai tidak membunuh para penguasa Wu, apalagi dia adalah Wu Assassins yang terakhir. Jadi mau tidak mau, dia harus segera memulai misi pembunuhannya, dan orang pertama yang harus dia bunuh adalah ayahnya sendiri. Bersamaan dengan itu, Uncle Six mengutus Zan untuk mencari Wu Assassins dan membunuhnya. Di sini dia belum tahu kalau orang yang akan membunuhnya adalah Kai, si anak kesayangan. Di saat Uncle Six sibuk mencari Wu Assassins, geng Alec menyerang klub malam miliknya dan membantai semua orang yang ada di sana. Danny Lo most likely tracked in from Fujian. Is Animal Six's entire counterfeiting operation. Tidak lama setelah pembantaian, polisi datang untuk menginvestigasi. Melihat jumlah korban yang banyak itu, para polisi pun yakin kalau sebentar lagi akan ada perang antar geng. Di sisi lain, Kai tampak membuntuti Christine yang pulang ke rumahnya. Rupanya, dia telah mencurigai gerak-gerik Christine yang tiba-tiba bekerja untuk Lucin. Menurut pengamatannya, wanita ini bisa menjadi ancaman bagi sahabatnya. Tapi saat dia masuk ke dalam rumahnya, ternyata Christine sudah menduga kedatangannya. Listen! What are you doing I just here, want to huh? share something with you. No thanks. Karena Kai tidak melakukan perlawanan, dia pun berhasil menangkapnya dan mengikatnya ke tiang. Kemudian, dia menelpon polisi untuk membawanya pergi dari rumahnya. Sebelum mereka datang, Kai memberitahu maksud dan tujuannya. Ternyata, dia belum tahu identitas Christine yang sebenarnya. Namun, dia mendapatkan informasi dari Ying-Ying bahwa Uncle Six akan membunuh Christine. Oleh karena itu, dia memperingatkan agar wanita itu menjauh dari mafia tersebut. Setelah memberitahunya, Kai dengan cepat melepaskan ikatan di tangannya dan kabur sebelum polisi datang. Christine yang masih kebingungan pun akhirnya mencari tahu tentang identitas Kai dan Uncle Six. Namun, dia sama sekali tidak menemukan nama Kai di database, yang artinya dia belum terdaftar sebagai warga negara Amerika. Sementara itu, Uncle Six memiliki rekam jejak yang buruk tapi tidak pernah tertangkap polisi. Saat menyelidiki Uncle Six, dia juga menemukan kasus kematian bos besar Triad akibat kebakaran yang terjadi beberapa tahun silam. Di sini, Christine menduga kalau Uncle Six adalah pelakunya agar bisa menjadi penguasa di Triad. Di tempat lain, Jenny sedang menasehati kakaknya yang lagi-lagi terjebak di lingkungan yang buruk. Dia pun menyuruhnya untuk memperbaiki kebiasaannya, apalagi kedua orang tuanya akan datang ke San Francisco dalam waktu dekat. Tommy lantas meminta maaf atas kelakuannya yang sama sekali tidak mencerminkan seorang kakak. Sebaliknya, dia malah dilindungi oleh adik perempuannya. Ditambah lagi, dia tidak bisa gelut seperti Jenny. I'm sorry. Nobody gets out of the Triad. Setelah menasehati Tommy, Jenny pergi mengurus restorannya. Tak berselang lama, Kai datang untuk membantunya yang kekurangan koki. Lagi pula, Kai sedang menganggur karena mobilnya masih di bengkel.
Sambil bekerja, Jenny curhat kepadanya bahwa dia tidak mau terjebak di lingkungan Triad. Namun, dia malah terlilit hutang yang belum bisa dilunasi sampai sekarang. Mendengar keluh kesahnya, Kai pun berjanji akan mengeluarkannya dari situasi tersebut. Bersamaan dengan itu, Uncle Six masih sibuk mencari Wu Assassins. Bahkan, dia belum berniat balas dendam kepada geng Alec yang membantai anak buahnya. Karena baginya Wu Assassins adalah ancaman paling berbahaya untuknya. Oleh sebab itu, dia pun menyuruh Zan dan anak buahnya untuk menangkap semua koki berkepala botak di wilayah Chinatown. Ketika anak buahnya sedang beraksi, Uncle Six mengunjungi rumah susun Kai. Di tempat ini dia memintanya untuk berhati-hati karena geng Alec pasti akan mengincarnya juga. Apalagi semua orang di Chinatown sudah tahu kalau dia adalah anak angkat Uncle Six. Kemudian mafia ini mengambil sebuah pisau yang pernah dia hadiahkan dulu dan meminta Kai untuk menjaga dirinya dengan senjata tersebut. Di waktu yang sama, Ying Ying memanggilnya ke dimensi The Pet dan menyuruhnya untuk mengeksekusi ayahnya saat itu juga. Namun Kai terlihat dilema karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang merawatnya sejak kecil. Setelah Uncle Six pergi, Ying Ying kembali mendatanginya. Dia meyakinkan Kai untuk tidak ragu-ragu lagi jika ada kesempatan, sebab nyawa banyak orang sedang terancam oleh para penguasa Wu. Tidak berselang lama, Kai mendengar kabar bahwa pegawai di toko Mr. Yong diculik Triad hanya karena berkepala botak. Dan ternyata, salah satu orang yang menculiknya adalah Tommy. Dia terpaksa mengikuti perintah Uncle Six demi membantu Jenny melunasi hutangnya. Selain itu, dia juga harus menyerahkan salah satu koki botak di restorannya kepada Zan. Akan tetapi Jenny menolak dan mau tak mau harus baku hantam dengan wanita tersebut. Sialnya, Jenny tidak mampu mengalahkan Zan yang terlalu kuat. Sementara itu, Tommy merasa bersalah setelah mengetahui adiknya terluka. Namun apa boleh buat, dia tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Uncle Six. Tidak lama kemudian, Kai datang untuk membantu Jenny, tapi sayangnya Zan dan Tommy sudah pergi. Di sini, Jenny memberitahu kalau kakaknya pergi ke gudang milik Triad. Di lain pihak, Christine menemui seorang mantan polisi yang dulu pernah bekerja di Chinatown. Kabarnya dia pensiun dari kepolisian setelah gagal menyelesaikan kasus kebakaran yang menewaskan bos besar Triad. Tanpa basa-basi, Christine langsung bertanya apakah pelakunya adalah Uncle Six. Tapi dengan suara yang gemetar, mantan polisi mengatakan kalau pelakunya adalah monster api yang berbentuk seperti ular. Yang jelas, dia sama sekali tidak melihat sosok Uncle Six di lokasi kejadian. Malam harinya, Tommy dan Zan membawa para koki botak ke gudang Triad untuk dieksekusi. Ternyata orang botak kalau dikumpulkan malah jadi kayak kopdar. Dan sebelum mereka masuk, Kai tiba-tiba muncul dengan wujud botaknya. Dia lalu mengaku sebagai chef dan ingin menyerahkan diri. Akhirnya Tommy pun menyuruhnya masuk ke gudang. Di sana, Kai meminta Uncle Six untuk melepaskan sandera lain karena dirinya adalah Wu Assassins yang selama ini dia cari. Mendengar itu, Uncle Six pun langsung menantangnya berduel untuk membuktikan bahwa dia memang seorang Wu Assassins. You're the man I have to kill. Episode 4 ini dimulai dengan flashback ke 15 tahun yang lalu.
Saat itu, Kai, Tommy, Lucin, dan Jenny sedang bermain di gudang milik Triad. Di tempat yang sama, Uncle Six mengeluarkan kekuatan apinya yang berbentuk ular untuk menghabisi para Triad yang menjaga pintu markas. Di sini terungkap bahwa monster api yang disebut di episode 3 adalah kekuatan Uncle Six. Saat itu dia menggunakannya untuk mengkudeta bos besar yang tidak mau mewariskan jabatannya. Bahkan dia cenderung disingkirkan karena dianggap tidak cocok menjadi pemimpin. Dan karena sakit hatinya itu, dia pun memutuskan untuk membantai mereka semua. Sialnya, api yang dikeluarkannya terlalu besar hingga membakar seluruh gedung. Dan ternyata, Kai CS masih terjebak di gudang bawah. Sontak mereka pun panik dan melakukan segala cara untuk keluar. Di saat mereka sudah kehabisan oksigen, Uncle Six datang memberikan pertolongan. Kembali ke masa kini, Uncle Six sedang berduel melawan Kai yang berwujud biksu. Namun sebagai anak, Kai masih belum tega membunuhnya. Oleh karena itu, dia membujuknya untuk menyerahkan kekuatan Wu apinya. Dengan begitu, dia tidak perlu membunuhnya. Tapi sayangnya, Uncle Six tidak mau mendengarkannya. Bersamaan dengan itu, Christine terlihat berada di luar gudang setelah berhasil melacak keberadaan Uncle Six. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun menerobos masuk untuk menangkap mafia tersebut. Tapi sialnya, dia harus berhadapan dengan para anggota Triad terlebih dahulu. Setelah menghabisi sebagian gangster, Christine masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dan tentu saja dia sangat terkejut saat menyaksikan pertarungan antara Uncle Six dan Wu Assassins. Terlebih lagi mereka juga menggunakan kekuatan yang di luar nulur manusia. Namun saat hendak memisahkan mereka, dia lagi-lagi dihadang oleh para gangster. Hebatnya, Christine mampu melibas mereka semua dan kali ini dia tidak mau kehilangan momen lagi untuk menangkap Uncle Six. Melihat kedatangan Christine, mafia itu langsung mengarahkan tembakan apinya kepada wanita tersebut. Tapi untung saja Kai mampu menyelamatkannya dan tentunya hal itu membuat Uncle Six sangat murka. Dia pun menyeret Kai dan berniat membunuhnya di depan Christine. Di saat pengendali api itu sedang berusaha membakar kepala Wu Assassins, Christine melihat perubahan wujud di wajahnya. Sekilas dia melihat wajah Kai yang tampak samar. Sontak dia pun tidak tinggal diam dan langsung menolongnya.
Setelah berhasil menjatuhkannya, Christine menghampiri Kai yang sudah berubah ke wujud aslinya lalu membantunya melarikan diri. Uncle Six yang melihat wujud asli Wu Assassin pun sangat terkejut. Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah anaknya sendiri. Singkat cerita, Christine membawa Kai ke rumahnya dan langsung membersihkan semua lukanya. Selain itu, dia juga meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi karena lukanya terlalu parah, Kai sama sekali tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika lukanya sudah pulih, Kai menjelaskan semuanya kepada Christine, termasuk tentang Wu Assassins dan misi pembunuhan yang harus dia lakukan. Mendengar penjelasannya, Christine pun memilih untuk mengungkap identitas aslinya bahwa dia adalah seorang intel. Kemudian, dia meminta Kai untuk menjalankan misi pembunuhan sesuai rencananya, sedangkan dirinya akan melindungi orang-orang terdekat Kai agar tidak dibunuh oleh para penguasa energi Wu. Selain menceritakan tentang misinya, Kai juga memberitahu kalau dia masih ragu untuk membunuh Uncle Six. Terlebih lagi, dia dan teman-temannya memiliki hutang budi karena pernah diselamatkan dari kebakaran. Akan tetapi, Christine memberitahu hasil penyelidikannya di mana semua bukti menunjukkan bahwa Uncle Six adalah penyebab kebakaran tersebut. Sontak Kai pun terkejoet karena selama ini dia mengira kalau kebakaran itu adalah sebuah kecelakaan. All these years, I thought it was Tommy's fault. Christine lalu meminta kepadanya untuk tidak membocorkan identitas aslinya kepada siapapun sebelum misinya sebagai intel tuntas. Intinya, dia tidak ingin ada konflik lain di tengah kerumitan kasus ini. Apalagi yang namanya intel, kalau penyamarannya terbongkar pasti malu. Tidak berselang lama, Kai dipanggil lagi ke dimensi The Pet. Di sana, Ying Ying mendesaknya untuk segera membunuh kelima penguasa energi Wu, sebab dia adalah harapan terakhir bagi keselamatan dunia. Untuk meyakinkannya, Ying Ying memperlihatkan 999 patung Wu Assassin yang telah gugur. Dan ternyata Wu Assassin yang pertama adalah dirinya sendiri. Waktu itu Ying Ying sebetulnya sudah bisa menangkap semua penguasa Wu, tapi naasnya para penguasa Wu bersatu dan menyerangnya hingga tewas. I was the first to hunt down and fight the Wu warlord. I let my guard down and was attacked. Having released the Monk Piece, shattering the 5 elemental powers to 4 corners of the world. You are the last Wu Assassin, Kai. Di sisi lain, Tommy tampak sedang meminta maaf kepada Jenny atas kelakuannya yang ugal-ugalan tempo hari. Bahkan dia membiarkan Zan menghajar adiknya hingga berdarah-darah. Namun mulai sekarang, dia berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Tidak lama kemudian, kedua orang tua mereka sampai di San Francisco untuk mengecek restoran mereka. Di sini, ayahnya terkejut karena melihat restorannya sudah dirombak total dari gaya tradisional Cina menjadi lebih modern. Tapi sebagai orang yang menjunjung tinggi Asian value, sang ayah pun tidak terima dengan semua perubahan ini sebab dia lebih suka jika restorannya bergaya tradisional Cina. Tidak hanya itu, ayah mereka bahkan sampai ngeprint semua review jelek di Google tentang restoran tersebut di tempat Mas Yanto fotokopi agar Jenny sadar kalau dia tidak becus. Melihat ayahnya yang berlebihan, Tommy pun membela sang adik yang telah bekerja keras selama ini. Lagi pula, review di Google bukanlah segalanya, karena sampai saat ini restorannya selalu ramai pengunjung. Tentu saja kedua orang tua mereka tidak suka didebat dan pada akhirnya memilih angkat kaki dari sana. I wasn't just gonna stand by and let you get beat up all over again. Di waktu yang sama, Uncle Six mengunjungi rumah milik bos gangster yang selama ini menjadi musuhnya. Siapa lagi kalau bukan Alec? Anehnya, mereka berdua bersalaman dan tidak terlihat seperti orang yang sedang berkonflik. Di tempat lain, Lucine dan Christine sedang menghadapi anak buah Alec yang memaksa ingin bekerja sama dalam pencurian mobil. Sementara itu, Kai yang masih berada di rumah Christine menemukan sebuah dokumen tentang Alec dan gengnya. Di sini dia baru sadar kalau Alec pernah muncul di mimpinya.
Bahkan wajahnya sangat mirip dengan salah satu patung Wu Assassin di dimensi The Path. Jadi apakah dia juga seorang Wu Assassin? Pura-pura aja nggak tahu, nanti juga tahu sendiri. Di tempat Alec, Uncle Six ternyata datang bukan untuk kerjasama, melainkan untuk memperingatkannya agar pergi dari wilayah Chinatown. Lagi pula, Alec adalah orang Skotlandia yang seharusnya bisa berbisnis di wilayah lain. Dan menurutnya, Chinatown hanya boleh dikuasai oleh orang Cina atau keturunan Cina. Tapi karena mafia itu tidak mau menuruti kemauannya, Uncle Six pun mengeluarkan kekuatan apinya untuk membakar salah satu buku di meja kerja Alec. Bukannya takut, Alec justru terlihat sangat tenang. Bahkan dia bisa mengembalikan buku yang terbakar itu seperti semula lagi. Tidak disangka-sangka, dia adalah seorang Wooden Wu alias penguasa energi Wu kayu. Dia lantas menceritakan asal-usul kekuatannya kepada Uncle Six. Jadi sebenarnya dia sudah berusia lebih dari 500 tahun dan melewati berbagai zaman. Waktu itu dia adalah seorang pemburu yang memiliki kemampuan menggunakan pedang. Dan pada suatu hari dia didatangi oleh Ying Ying yang tiba-tiba menyerangnya. Ternyata kedatangan Ying Ying adalah untuk memberitahu bahwa Alec telah ditunjuk sebagai Wu Assassin. Dia merasa bahwa pemburu satu ini memiliki hati yang murni dan bisa menjalankan tugas membunuh para pemilik energi Wu. Tapi sayangnya, Alec tidak percaya dan terus melawannya. Namun setelah pertarungan yang sengit, Ying Ying akhirnya berhasil meyakinkannya. Kemudian Alec menerima fragmen 1000 biksu sebagai tanda bahwa dia adalah seorang Wu Assassins. Malam harinya, Alec menceritakan semuanya kepada istri dan anaknya. Tapi sayangnya, sang istri menganggapnya sedang bercanda. Lalu di tengah obrolan itu, Water Wu diam-diam mendekati mereka dalam wujud air. Dan ketika mereka lengah, tiba-tiba... Melihat keluarganya dibunuh, Alec pun sangat murka dan langsung mengamuk sejadi-jadinya. Meskipun berhasil membunuh Water Wu, dia tidak mampu mengembalikan nyawa keluarganya. Dia pun hanya bisa meratapi kematian mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Not everyone you love will survive. Saving the world has a cost. Hingga pada suatu hari, dia mendengar bahwa elemen Wu kayu mampu membuat pemiliknya immortal karena memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka dalam waktu cepat. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun langsung menghabisi pemilik Wu kayu demi keluarganya. Dia kemudian membawa fragmen Wu kayu ke hadapan jasad anak dan istrinya. Tapi ternyata usaha Alec sia-sia karena fragmen tersebut hanya bisa digunakan untuk orang terpilih saja. Seketika dia pun merasa putus asa dan memutuskan untuk COD dengan malaikat maut. Namun anehnya dia bangkit lagi dari kematian dan ternyata semua itu berkat fragmen Wu kayu yang masuk ke dalam tubuhnya. Sejak saat itu, Alec berubah dari Wu Assassins menjadi pengendali kayu dan kini dia telah hidup selama ratusan tahun. Awalnya dia memanfaatkan kehidupan abadinya untuk membantu bagi orang lain dengan harapan mendiang istri dan anaknya bisa tenang di alam sana. Sayangnya tujuan itu kini melenceng jauh.
Dengan kekuatan yang dimiliki, Alec justru menjadi sangat ambisius dan ingin menguasai dunia. Bahkan dia mengajak Uncle Six untuk bergabung dengannya lalu mengumpulkan pemilik Wu lain demi mengalahkan Wu Assassins. Join me. As one of the rulers of another world, join me. Join the others. Di lain pihak, Lucin dan Christine masih bersitegang dengan anak buah Alec yang memaksanya untuk bekerja sama. Dan karena tidak menemui titik terang, mereka pun memilih untuk baku hantam. Nah, ini yang saya suka. Meskipun hanya berdua, mereka mampu menghabisi semua anak buah Alec tanpa tersisa. Agar tidak terjadi masalah yang besar, Lucin berniat memanggil anggota Triad lain untuk membereskan mayat-mayat tersebut. Namun Christine melarangnya dan hal itu membuat Lucin curiga. Pada akhirnya, wanita itu mengaku sebagai seorang intel yang menyamar untuk mendekati Uncle Six dan Lucin. Mendengar itu, Lucin merasa dihianati dan langsung menodongkan pistolnya. Christine yang tidak mau mati konyol mengatakan kalau Kai bisa menjelaskan semua duduk perkaranya. Singkat cerita, Kai datang bersama Jenny dan Tommy. Lalu tanpa basa-basi dia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Wu Assassins dan Uncle Six adalah pemilik Wu api yang harus dia bunuh. Oleh karena itu, dia memutuskan bekerja sama dengan Christine yang memiliki tujuan sama. Dan menurut ramalan dari dimensi The Path, jika dia tidak bisa membunuh para pemilik Wu, maka semua orang terdekatnya akan tewas. Mendengar penjelasannya, Jenny, Tommy, dan Lucin sama sekali tidak percaya. Yang pada akhirnya, Kai pun membuktikannya dengan mengubah wajahnya menjadi wajah biksu. Look, everything he said is true. Meskipun sulit dicerna logika, tapi mereka akhirnya percaya setelah melihat bukti tersebut. Dan sekarang mereka harus mencari cara untuk membantu Kai membunuh para pemilik Wu. Sementara itu, Tommy kini sadar bahwa kebakaran yang dulu terjadi bukanlah kecelakaan, melainkan perbuatan Uncle Six. Padahal dulu dia sempat mengira kalau dia adalah penyebab kebakaran itu yang membuat sebagian tubuh Lucin terbakar. Namun setelah mengetahui faktanya, dia pun merasa lega dan tidak lagi merasa bersalah atas kejadian tersebut. Di sisi lain, Lucin terlihat sangat marah sebab dia merasa ditipu oleh Uncle Six selama ini. Dia mengira mafia itu tidak terlibat dalam kebakaran yang membuat sebagian tubuhnya rusak. Oleh karena itu, dia kini memiliki tujuan yang sama dengan Kai, yaitu membunuh bos Triad tersebut. Setelah Lucin sedikit tenang, Kai mencoba meyakinkan Lucin untuk tidak khawatir dengan keberadaan Christine karena target utama dari misi intel itu adalah menangkap Uncle Six dan Alec. Bahkan Christine bisa menjadi amunisi tambahan untuk mengalahkan para pemilik Wu. Malam harinya, Lucin berbicara empat mata dengan Christine, yang intinya dia ingin memastikan bahwa wanita ini tidak akan menjadi ancaman baginya. Ternyata setelah mengobrol cukup lama, Christine memang baik sesuai dengan omongan Kai. Bahkan secara perlahan, Lucin mulai merasa nyaman dengannya. It's nice to meet you. Bersamaan dengan itu, Kai mengunjungi Mr. Yong dan meminta ramuan racun herbal untuk membunuh Uncle Six. Awalnya, Mr. Yong menolak untuk membuatkan racun. Tapi setelah mengetahui maksud dan tujuannya, dia pun langsung membuatkan ramuan racun paling mematikan yang pernah digunakan tentara Vietnam untuk membunuh tentara Amerika pada saat perang.
Setelah mendapatkan ramuannya, Kai pun mendatangi Uncle Six sambil membawakan makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan racun. Dan agar tidak dicurigai, dia mengaku ingin bergabung dengan Triad serta menerimanya sebagai ayah. Tapi semua usahanya gagal total karena Uncle Six sudah tahu bahwa Kai adalah Wu Assassins. Setelahnya, Uncle Six mengungkapkan semuanya kepada Kai. Intinya, dia memang memiliki Wu api namun tidak serakah seperti pemilik Wu lainnya yang ingin menguasai dunia. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa pemilik Wu yang paling berbahaya adalah Alex sebab dia immortal dan hampir mustahil untuk dikalahkan. Apalagi Wu air dan Wu logam telah bergabung dengannya. Sebagai ayah, Uncle Six tidak akan membiarkan mereka membunuh anaknya. Oleh karenanya, dia ingin mengajak Kai bekerja sama melawan Alex CS. Dan rencananya dia akan mengajak Wu Tanah yang masih bersikap netral. Dengan begitu, dia bisa membantu Kai dalam misinya. Di tengah perbincangan ini, Kai kembali dipanggil ke dimensi The Pet. Di sini, Ying Ying melarangnya untuk terpengaruh dengan ajakan Uncle Six. Namun, Kai justru tertarik dengan rencananya. Kemudian, dia bertanya apakah dia bisa mengambil fragmen api dari tubuh Uncle Six tanpa membunuhnya. Ying Ying pun memberitahu bahwa ada sebuah ritual khusus untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi dia akan sangat kecewa jika Kai melakukan itu, karena bagaimanapun juga Uncle Six tetaplah orang jahat. Meski demikian, Kai memilih percaya kepada ayahnya. Syaratnya, Uncle Six harus benar-benar bertobat dan mau menyerahkan fragmen apinya. Singkat cerita, Kai CS pun menyiapkan tempat ritual termasuk tumbal yang berupa reptil dan serangga. Kemudian Kai meminta Lucin, Jenny, dan Tommy untuk meneteskan darah mereka ke masing-masing hewan untuk memancing fragmen api milik Uncle Six. Awalnya Lucin tidak mau melakukan itu karena dia sangat ingin membunuh mafia tersebut. Tapi Kai mengatakan bahwa dia tidak ingin membunuh siapapun. Selain itu, dia juga mengatakan kalau Uncle Six berjanji akan mengubah sikapnya. Dan pada akhirnya Lucin dan yang lain pun mau melakukannya demi membantu Kai. Oh shit. Selagi menunggu kedatangan Uncle Six, Lucin menghampiri Tommy dan meminta maaf karena dia pernah menuduhnya sebagai penyebab kebakaran. Intinya, dia merasa sangat bersalah atas beban yang selama ini dipikul Tommy, padahal dalam kebakarannya adalah Uncle Six. Mendengar permintaan maaf yang tulus, Tommy pun langsung memaafkannya. I'm sorry. We didn't know. Di sisi lain, Uncle Six masih dalam perjalanan menuju tempat ritual. Di mobil, dia memberikan jam tangan mahalnya kepada Zan agar dia bisa bertahan hidup dengan menjual jam tersebut. Karena setelah ritual, dia berniat pensiun dari Triad untuk membantu Kai mengalahkan Alex CS. Dengan begitu, maka Zan kemungkinan akan tersingkir dari Triad. Walaupun dia sangat setia, tapi Uncle Six tidak akan menurunkan jabatannya kepada seorang wanita, sebab wanita tidak cocok jadi pemimpin kecuali ibu yang satu ini. Mendengar hal itu, Zan pun sakit hati dan merasa diremehkan, padahal selama ini dia selalu siap sedia untuk melakukan semua perintah Uncle Six. The thought of a big sister, you're living in a fantasy. Singkat cerita, mafia itu akhirnya sampai di tempat ritual. Dan tanpa berlama-lama lagi, dia pun meminum bisa ular yang sudah dicampur dengan darah Kai dan teman-temannya. Lalu setelah itu, dia langsung kejang-kejang dan kesakitan.
Kemudian Kai dan Lucin bertugas menjaga Uncle Six agar tidak kabur, karena selama proses ritual ini kekuatan api dalam tubuhnya kemungkinan akan memberontak. Di sini Lucin masih menyayangkan keputusan Kai untuk melakukan ritual, padahal dia masih menyimpan dendam dan ingin membunuhnya. Namun Kai menegaskan lagi bahwa dia percaya Uncle Six akan berubah. Beberapa jam setelahnya, giliran Tommy yang ditugaskan menjaganya. Tapi di tengah pengawasan, Uncle Six terlihat sudah tidak sanggup menahan rasa sakitnya. Alhasil, dia pun meminta Tommy untuk melepaskannya. Dengan imbalannya, dia akan memberinya jabatan di Triad. Karena Tommy menolak, Uncle Six pun marah dan mencengkram tangannya. I can give you one reward, Tommy. Just help me, please. You can do it. You know who I am. Oh, I forgot. Fuck! You are disgraced. Run. Let me go. Tommy yang ketakutan pun menodongkan pistol ke arahnya. Beruntung Kai dan yang lain datang tepat waktu untuk menghentikan keributan ini. Kai lalu menjelaskan kalau Uncle Six sedang tidak sadar. Dia sedang bertarung melawan fragmen api dalam dirinya agar kekuatan itu mau keluar. Dan saat waktunya sudah tepat, Kai pun langsung mengeluarkan fragmen apinya. Melihat kondisi bosnya yang sangat lemah, Zan pun menyalahkan Kai atas semua ini. Akan tetapi, Uncle Six justru tidak suka dengan ucapan tersebut. Menurutnya, Kai sudah melakukan hal yang seharusnya. Mendengar itu, lagi-lagi Zan merasa tersisih. Setelah semua proses telah dijalani, Kai menemui Christine dan menitipkan fragmen api kepadanya. Dia memohon padanya untuk menjaga benda itu baik-baik, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Di sisi lain, Alex sedang berhalusinasi melihat istri dan anaknya di rumah. Ternyata sejak kematian mereka, dia tidak pernah sekalipun tidur dalam rentang waktu 500 tahun. Hal ini membuatnya menjadi seperti Ki Arjuna yang cuma modal minum es kopi hingga enggak bisa tidur. Di sini juga terungkap bahwa tujuannya ingin membunuh Wu Assassins bukan untuk menguasai dunia saja, tapi juga ingin membangkitkan lagi keluarganya. Dengan tewasnya Wu Assassins, maka dia punya kesempatan untuk menembus dimensi The Path dan melakukan apapun yang dia mau. Ya bener kayak Ki Arjuna ini. Namun bayangan istrinya selalu mengingatkan agar Alex tidak berbuat jahat. Dia tidak mau suaminya kehilangan hati nurani hanya karena ingin membangkitkan keluarganya. What are your conscience? I lost that long ago. Keesokan harinya, dia kedatangan tamu tidak diundang, dan ternyata tamu itu adalah Zan. Tanpa basa-basi, wanita itu menawarkan diri untuk bekerja sama karena dia merasa tidak dianggap oleh Uncle Six. Apalagi sekarang bos Triad itu sudah memihak kepada Wu Assassins. Zan kemudian mengatakan bahwa dia tahu kelemahan Uncle Six dan dia tahu di mana fragmen api disembunyikan. Hanya saja dia tidak akan memberitahu informasi tersebut jika Alex tidak memberikannya kekuasaan. And you want something? 我要揸旗。 Episode 7 dimulai dengan memperkenalkan pemilik tanah yang bernama James Baxter. Di rumahnya yang ada di tengah hutan, dia sedang menyekap seorang wanita untuk dijadikan penerusnya. Rupanya, tanah memiliki sebuah efek samping di mana orang-orang yang memilikinya akan berubah menjadi manusia tanah setelah mengemban kekuatan itu selama puluhan tahun. Dan tentu saja James tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karenanya, dia sering menculik orang untuk mewariskan kekuatan. Akan tetapi, sejauh ini tidak ada yang kuat menerima kekuatan tersebut. Dan menurutnya, wanita yang dia sekap kali ini sangat cocok karena memiliki tubuh yang kuat. Sebelum proses penyaluran dimulai, dia kedatangan kekasih dari wanita tersebut yang sedang mencari keberadaannya. Sontak, James pun langsung keluar dan mengatakan bahwa dia tidak melihatnya.
Dia lantas masuk lagi ke ruang bawah tanah untuk melanjutkan proses pemindahan yang tertunda. Namun, wanita itu lagi-lagi menolak dan memohon agar James mau melepaskannya. Karena sudah muak, James pun akhirnya melepaskan si wanita. Tapi saat dia keluar dari rumah, James mengerahkan kekuatannya untuk mengubah wanita itu menjadi batu. Kemudian kita diperlihatkan dengan banyak sekali patung batu manusia. Ternyata selama ini James telah menjadi seperti Medusa yang mengubah ratusan manusia menjadi batu, termasuk wanita tadi dan kekasihnya. Di lain pihak, Kai tengah mencari identitas Wutana dengan menyelidiki daerah-daerah yang sering mengalami gempa bumi dan tanah longsor. Dari informasi yang dia dapatkan, akhirnya dia menemukan sosok James Baxter. Di sini, dia juga menemukan fakta bahwa James adalah seorang profesor yang ahli di bidang geologi. Tanpa membuang waktu lagi, dia dan Uncle Six pun langsung pergi ke tempat tinggal James. Di tengah perjalanan, Uncle Six menyuruh Kai untuk membunuh James karena setelah dipikir-pikir orang itu tidak mungkin bisa diajak kerja sama, apalagi Wutana sering membuat bencana alam tanpa alasan. Singkat cerita, mereka pun semakin dekat dengan tempat tinggal James. Namun, Uncle Six merasa tidak enak badan dan butuh waktu istirahat. Stop the car. Stop the car. Akhirnya mereka singgah di sebuah warteg untuk makan siang dan minum tolak angin. Tapi sayangnya mereka tidak diterima dengan baik oleh pemilik warteg dan juga pengunjungnya. Bahkan mereka sampai menghina serta merendahkan Kai dan Uncle Six dengan kata-kata rasis Cina Linglong. Tidak tinggal diam, mereka berdua pun memutuskan untuk membrutal saat itu juga. Setelah menghajar orang-orang rasis itu, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Namun tanpa mereka sadari, Lucin juga berada di sana dan mengikuti mereka secara diam-diam. Malam harinya, Kai dan Uncle Six bermalam di tengah hutan yang tidak jauh dari rumah James. Mereka memutuskan untuk menunda misi pembunuhan karena sudah terlalu gelap. Sambil menghangatkan tubuh, Uncle Six menceritakan masa lalunya yang menyedihkan di mana orang tuanya tega menjualnya kepada geng Triad dan sejak saat itu dia berjanji untuk tidak menikah apalagi punya anak karena untuk apa punya anak kalau ditelantarkan. Tapi pada suatu hari dia melihat Kai di antara imigran gelap yang dikirim ke San Francisco. Sama seperti dirinya, Kai juga tidak memiliki figur orang tua. Dan saat itu, Kai terus mengulang-ulang kata yatim di depan Uncle Six. Setelah mengetahui artinya, Uncle Six merasa kasihan dan pada akhirnya memutuskan untuk mengadopsinya. I found out that yatim means no father. So I took him. Ayah, sayang, kamu. Kemudian dia juga menceritakan saat pertama kali mendapatkan kekuatan Wu Api. Jadi 15 tahun yang lalu Uncle Six ditugaskan mengubur mayat gangster yang baru saja dibunuh. Lalu saat mencangkul tanah, dia menemukan fragmen api yang terkubur di sana. Dan ketika dia menyentuhnya, kekuatan api itu menjalar dan masuk ke dalam tubuhnya. Uncle Six lantas meminta maaf kepada Kai karena dia telah melakukan banyak dosa dengan kekuatan api tersebut. Keesokan harinya, Kai diam-diam pergi ke tempat James tanpa mengajak ayahnya. Dia merasa bahwa Uncle Six harus beristirahat karena kondisi fisiknya masih sangat lemah.
Tidak butuh waktu lama, dia berhasil menemukan kediaman James karena memiliki tekstur tanah yang berbeda dari biasanya. Namun ternyata tanah itu juga sudah menduga kedatangannya. Alhasil dia pun memancing Kai ke dalam ruang bawah tanah agar dia bisa menguasai pertarungan. Dan benar saja, Kai sangat kesulitan melawan serangan-serangan James. Dengan skill bertarungnya, dia bisa beradaptasi dengan cara bertarung Wu tanah. Dan pada akhirnya, Kai pun mampu menghabisi James. Selagi Kai pergi, Lucin yang sudah berada di sana pun langsung membangunkan Uncle Six dan menodongnya dengan pistol. Di sini, mafia itu meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu dan dia tidak akan melarang Lucin untuk membunuhnya. Namun entah kenapa Lucin tidak sanggup menarik pelatuk senjatanya. Lalu tidak lama kemudian Kai muncul dengan wajah yang penuh dengan darah. Di tempat lain, seorang kapten polisi bernama Frank sedang berbincang dengan sang istri karena dia jarang pulang seperti Bang Toyib. Dia lantas menjelaskan bahwa kepolisian sedang sibuk mengusut kasus sehingga tidak sempat pulang ke rumah. Tapi jika semuanya sudah selesai, dia berjanji akan pulang secepatnya. Tidak berselang lama, anggotanya melapor bahwa dia telah menangkap Tommy. Ternyata Tommy diduga mencuri senjata milik anak buah Alec dan sialnya senjata itu pernah dipakai untuk membunuh orang. Jadi polisi mengira kalau dia adalah pembunuhnya. Selain Tommy, mereka juga menangkap Christine dan menyita semua barangnya termasuk fragmen api. Di sini para polisi lain tidak tahu kalau Christine adalah seorang intel sekaligus bawahan Frank. Christine lantas melaporkan bahwa misinya kemungkinan gagal sebab ada masalah lain yang lebih serius di mana Alec memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Tentu saja Frank tidak percaya dengan omong kosong tersebut. Ordering you to tell me what the hell is going on. I need you to trust me on Look, Christine, stop fucking around. I'm not asking you anymore. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan dengan pemilik Wu logam yang bernama Naksan. Dia terlihat menemui Alec dan Zan untuk merencanakan pencurian fragmen api yang kini berada di kantor polisi. Alec pun mempercayakan misi ini kepadanya karena dia bisa merasuki tubuh orang lain sehingga akan sangat mudah untuk menyamar. Tanpa berlama-lama lagi, Naksan bergegas ke kantor polisi dan merasuki salah satu polisi wanita. Dia lalu meretas sistem komputer agar Zan bisa masuk. Beberapa jam kemudian, Jenny datang bersama pengacaranya untuk membantu Tommy keluar. Tapi bersamaan dengan itu, Zan juga mendatangi kantor polisi untuk merebut fragmen api. Tanpa tedeng aling-aling, dia dan Naksan langsung membantai semua polisi yang ada di sana. Di tengah pembantaian, Naksan memancing Christine untuk keluar dari sel dan menunjukkan fragmen apinya. Tentunya, intel itu tidak tahu kalau polisi yang ada di depannya adalah Wu logam. Di luar kantor polisi, Alec terlihat sedang menunggu momen yang tepat untuk masuk. Sementara itu, Frank berhasil mengamankan ruang kerja polisi walaupun belum bisa mengalahkan Zan. Di lain pihak, Christine mulai curiga dengan gerak-gerik Naksan dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menyetrumnya.
Setelahnya, dia masuk ke ruangan lain untuk mencari fragmen api yang disita. Namun sialnya, dia malah dihadang oleh Zan. Beruntung Jenny muncul dan ikut menolong Christine, tapi sayangnya Zan terlalu kuat untuk dikalahkan. Namun berkat kerjasama yang epik, mereka akhirnya bisa melumpuhkannya. Di sisi lain, Frank menemukan Naksan yang pingsan di dalam sel tahanan. Dan karena wujudnya adalah petugas polisi, dia pun berusaha membangunkannya. Tapi tanpa dia duga, Naksan bangkit dan mencekiknya dengan kekuatan logamnya. Bersamaan dengan itu, Christine dan Jenny berhasil menemukan fragmen api dan hendak membawa Tommy melarikan diri. Sialnya, Alec telah menyandra Tommy. Ditambah lagi, dia juga membangkitkan Zan yang sudah sekarat, lalu menyembuhkan lukanya dengan wu kayu miliknya. Karena terpojok, Jenny pun terpaksa menyerahkan fragmen api kepada mereka demi keselamatan kakaknya. Tapi saat akan memberikannya, dia tidak sengaja menyentuh fragmen tersebut dan membuat kekuatan api masuk ke dalam tubuhnya. Melihat itu, Alec pun menusuk Tommy supaya Jenny tidak berkutik. Lalu tidak berselang lama, Naksan muncul dari belakang menggunakan tubuh Frank. Namun Alec menyuruhnya untuk merasuki Christine agar Jenny menjadi sendirian. Life or death. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan sosok air yang bernama Abel. Di tempat ini, dia terlihat sedang merayu seorang kolektor barang antik sambil bermain kartu. Rupanya, tujuan dia mendatangi orang ini adalah untuk membunuhnya dan mengambil sebuah benda sakti yang dimilikinya. Di waktu yang tepat, Abel pun tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung menghabisinya. Keesokan harinya, Zan menemui Uncle Six untuk memberitahu bahwa dia kini telah menjadi penguasa Chinatown. Mendengar itu, Uncle Six pun mengatakan kalau Zan bukanlah penguasa sebab dia masih tunduk pada perintah Alec. Seketika harga diri Zan pun seperti tercabik-cabik. Tapi sayangnya, dia tidak bisa membunuh Uncle Six sebelum diperintah oleh Alec. Dia kemudian memberitahu bahwa Alec telah menangkap Jenny, Tommy, dan juga Christine. Jadi, kini Kai tidak akan bisa berbuat apa-apa. Meskipun begitu, Uncle Six sama sekali tidak gentar karena menurutnya Kai akan melakukan yang terbaik dan mengalahkan Alec serta antek-anteknya. The next time I see you, I'll kill you. Setelah bertemu dengan Zan, Uncle Six menjelaskan semuanya kepada Kai dan Lucin. Di sini, Lucin menyuruh Kai memberikan fragmen tanah kepada Alec agar orang itu mau melepaskan Jenny dan yang lainnya. Akan tetapi Kai tidak bisa melakukannya karena menurut aturan dari Ying Ying dan 1000 biksu, hal tersebut bisa mengganggu tatanan dunia. Apalagi jika Alec berhasil masuk ke dalam dimensi The Pet dan membangkitkan anak dan istrinya. Oleh karena itu, dia meminta Uncle Six untuk mengumpulkan pasukan Triad dan membuat rencana untuk menyerang Alec. Di waktu yang sama, Abel datang ke markas Alec untuk menyerahkan benda sakti yang dia minta. Dengan benda tersebut, Alec akan menyatukan kelima fragmen Wu untuk masuk ke dimensi The Pet. Dengan begitu, dia bisa pergi ke masa lalu dan membangkitkan keluarganya lagi. You promised me a Wu assassin. Aye. Di lain pihak, Naksan masih mengendalikan tubuh Christine. Namun di dalam kepalanya, Christine berusaha melawannya agar bisa sadar kembali. Dan ketika jamet itu lengah, dia pun langsung menghajarnya.
Setelah sadar, dia menghubungi Kai dan Lucin untuk memberitahu bahwa keadaan Tommy sudah membaik. Sementara itu, Jenny dipenjara di ruangan yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan apinya. Jadi, dia meminta Kai dan Lucin untuk segera datang dan menyelamatkan mereka. Tidak berselang lama, Abel datang dan tiba-tiba menggoda Christine. Ternyata Abel mengira bahwa Naksan masih berada di tubuh Christine. Ih, dolar kuning nggak ya? Tapi saya suka. Di tempat lain, Uncle Six mendatangi markas Triad untuk mengumpulkan pasukan. Namun tidak disangka-sangka semua anggota Triad sudah tunduk kepada Zan. Mau tidak mau, dia pun harus berduel dengannya untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin. Tapi bukannya bertanding secara fair, Zan malah menggunakan pistol. Bersamaan dengan itu, Kai dan Lucin sudah sampai di markas Alec. Sialnya, Jamet itu telah menyebar anak buahnya di setiap sudut untuk menghabisi mereka berdua. Meskipun sudah menghabisi puluhan gangster, tapi bala bantuan mereka terus berdatangan. Tapi ketika Kai dan Lucin sudah terpojok, tiba-tiba rupanya bola api itu berasal dari Jenny. Kemudian dia memberitahu Kai dan Lucin bahwa Alec tidak berada di markas. Sekarang dia sedang mempersiapkan ritual di tengah hutan. Dan jika Kai tidak mau menyerahkan fragmen tanah, maka Jamet itu akan membunuh Tommy. Oleh karenanya dia harus membuat sebuah rencana yang sangat matang untuk menyelamatkannya tanpa harus menyerahkan fragmen tanah. Selain itu, Kai juga memberitahu bahwa Christine sudah tidak terpengaruh lagi oleh Naksan. Jadi dia mungkin bisa membantu rencana penyelamatan ini. Malam harinya, Jenny pura-pura menurut kepada Alec dan pergi ke tempat ritual yang sudah disiapkan. Di sana, Christine memberitahu bahwa dia sudah mengalahkan Naksan di dalam kepalanya. Namun sialnya, hal tersebut tidak bertahan lama karena Naksan mampu bangkit dan kembali menyandera pikirannya. Jenny, no one's gonna be able to hear you. Di lain pihak, Kai dan Lucin mendapatkan video call dari nomor Uncle Six, tapi ternyata yang menghubungi mereka adalah Zan, sedangkan Uncle Six sudah babak belur dan tidak berdaya. Dan yang lebih parahnya lagi, Zan menyuruh Kai menyaksikan kematian ayahnya sendiri. Melihat ayahnya yang tewas dengan mengenaskan, Kai pun sangat murka sampai membanting barang-barang di rumahnya. Lalu secara tidak sengaja dia melihat sebuah surat di rak bukunya dan dia baru ingat kalau ayahnya pernah memberikan itu beberapa bulan yang lalu. Rupanya Uncle Six mencurahkan semua penyesalannya karena tidak pernah menjadi ayah yang baik. Dan setelah membaca itu, Kai berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan balas dendam dan menghabisi Zan. Meskipun begitu, Kai berusaha menahan amarahnya dan fokus pada tujuan utamanya sekarang, yaitu menyelamatkan teman-temannya. Singkat cerita, dia dan Lucin pun sampai di hutan tempat ritual Alec.
Di tempat itu, dia menyuruh Alec untuk menyembuhkan luka Tommy dengan kekuatannya. Dan jika dia menolak, maka Kai tidak akan memberikan fragmen tanahnya. Tanpa pikir panjang, jamet itu pun langsung melakukannya. Setelahnya, kini giliran Kai yang harus menyerahkan fragmen tanah kepada Alec. Tapi secara mengejutkan, Kai justru menempelkan fragmen itu ke tubuh Tommy dan inilah yang terjadi. Sorry. Anehnya, Alec sama sekali tidak marah melihat hal tersebut. Ternyata jika semua fragmen sudah masuk ke tubuh manusia dan berkumpul di suatu tempat, maka gerbang The Pet akan terbuka secara otomatis. Alhasil semua orang yang ada di hutan itu terlempar ke dimensi The Pet sesuai dengan rencana Alec. Di sini Kai merasa bersalah karena langkahnya justru malah menguntungkan jamet tersebut. Dan sesuai peraturan yang ada di The Pet, semua fragmen yang menempel pada manusia kini terlepas dengan sendirinya lalu terbang dan menyatu dengan fragmen lainnya. Selain itu, fragmen 1000 biksu yang ada di tubuh Kai juga keluar dan menyatu dengan kelima fragmen. Kemudian benda pusaka itu membuka 2 gerbang. Gerbang yang pertama adalah jalan menuju masa lalu, sedangkan gerbang satunya lagi adalah jalan pulang ke dunia nyata. Melihat itu, Alec pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan menemui istri dan anaknya. Sementara itu, anak buah Alec menghadang Kai CS yang ingin menghentikan bos mereka. Namun saat mereka hendak menembak, tiba-tiba pistol mereka tidak berfungsi. Ternyata senjata apapun tidak bisa digunakan ketika manusia sedang berada di dimensi tersebut. Jadi mau tidak mau, mereka hanya bisa baku hantam dengan tangan kosong. Ini baru greget. Di tengah pergelutan, Kai diam-diam masuk ke dalam gerbang masa lalu. Melihat itu, Lucin pun berusaha menahannya karena Kai bisa terjebak di sana selamanya. Tapi demi kebaikan bersama, akhirnya Lucin percaya bahwa sahabatnya itu bisa menggagalkan rencana Alec dan kembali dengan selamat. Setelah menghabisi semua pasukan Alec, Lucin dan yang lain pun kembali ke dunia nyata, meninggalkan Abel yang menangisi kematian Naksan. Di sisi lain, Alec berhasil kembali ke tahun 1509 di mana istri dan anaknya masih hidup. Seketika dia pun sangat bahagia bisa bersatu lagi dengan keluarganya. Your voice sounds different. What happened to you? Malamnya, Alec hendak melakukan ritual lagi untuk membawa keluarganya ke masa depan. Tapi rencananya ini tidak berjalan mulus karena Kai sudah berada di hutan tersebut. Dan tentu saja mereka berdua langsung baku hantam.
Hanya dalam hitungan detik dia mampu menghabisinya dengan pisau pemberian Uncle Six. Melihat suaminya tewas, istri Alec pun tidak terima dan menyerang Kai menggunakan pedangnya. Namun Kai mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Lalu saat dia hendak menghabisi wanita itu, anak Alec datang menghampirinya dan memohon agar ibunya tidak dibunuh. Sebagai orang yang masih memiliki hati nurani, Kai pun minta maaf dan pada akhirnya membiarkan wanita tersebut hidup. Setelah semuanya selesai, Kai kembali menjadi koki dan berusaha hidup normal lagi. Selain itu, dia dan ketiga sahabatnya juga rutin berkumpul di restoran Jenny sejak kejadian tempo hari. Intinya, mereka ingin memperkuat tali persahabatan yang telah terjalin selama 20 tahun. Dalam pertemuan kali ini, Tommy memberitahu kabar baik di mana dia sudah berhenti menjadi pecandu barang haram dan berjanji akan menjadi kakak yang baik untuk Jenny. Di sisi lain, Lucien memberikan sebuah amplop kepada Kai yang berisi informasi tentang Zan. Karena cepat atau lambat, dia pasti membutuhkan info tersebut untuk membalas kematian ayahnya. Sepulangnya dari pesta, Lucien bertemu dengan Christine yang sepertinya akan pergi ke tempat yang jauh. Wanita itu lalu meminta Lucien berhati-hati sebab Triad kini telah dipimpin oleh Zan. Kemudian dia berpamitan dan berjanji akan kembali suatu saat nanti. I hope you're fine. Peace. Lucien. I'll see you around. That's my car. Was. Hey, follow me, hey. Di akhir cerita, Kai kembali didatangi oleh Wu Assassins pertama alias Ying Ying. Wanita itu lalu berkata bahwa tugas Kai belum selesai. It's not over yet. The world still needs the Wu Assassin. Dan cerita pun tamat dengan menggantung. Tapi tenang saja, karena Netflix akan menggarap season kedua dalam waktu dekat. Atau kalau kalian tidak sabar ingin melihat Kaijin beraksi, tontonlah alur cerita Fistful of Vengeance yang tidak lain adalah spin-off dari Wu Assassins. Ini videonya. Dari cerita ini kita belajar bahwa penyesalan selalu datang di akhir. Kai menyesal karena tidak bisa menolong ayahnya. Uncle Six menyesal karena pernah menjadi orang jahat dan tidak mencontohkan hal baik kepada anaknya. Sedangkan Tommy menyesal karena pernah menjadi jamet pengangguran sekaligus pecandu barang haram. Jadi selagi ada waktu untuk menjadi lebih baik, lakukanlah sekarang. Jangan nunggu kiamat. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang sering digangguin bocil karena libur sekolah, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk warga nobar semua atas 1 juta subscribernya. Asik, golden play button bisa dijual. Hihi.